Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Man wajada minal muridin samrata amalihi minal halawah fihi wan na'im bihi ajilan ay fid dunya fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan ay qabulillahi lahu. Qala Abu Turab, idza sadaqal abdu fil amal wajada halawatahu qabla an ya'malahu wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasharatil amal. Man utawi sapani wong wajada iku nemu sapa man minal muridin saking murid, nemu samrata amalihi ing buai ing uwai amali man minal halawati bayani saking manis fihi ing dalam amal wan na'imi lan nikmat bihi kelawan amal ajilan ing dalam dunya ay fid dunya tegese ing dalam dunya fahuwa maka utawi wajada fahuwa maka utawi wajada iku dalilun iku nuduhaken ala wujudil qabul ing atasi anani den trimo ala wujudil qabul ing atasi anani den trimo ajilan ing dalem akhirat ay qabulillahu lahu qabulillahi lahu tegese nerimone Allah lahu maring amal. Barang siapa yang menemukan buahnya amal di dunia, ya, berarti dia akan itu sebagai suatu tanda bahwa Allah menerima terhadap adanya amal itu ajilan besok di akhirat. Buahnya amal di dunia itu apa? Yaitu minal halawah, yaitu terasa enak sekali di dalam beribadah. Kalau kita beribadah itu terasa nikmat, ya, terasa nikmat beribadah, itu berarti menunjukkan bahwa amalmu itu diterima. Mun apa jongnya seneng dah ya, dah aja melarat kita ya kan. Apa aja seneng. Mun apa jongnya seneng deh, sampai semacam surat aja sampai lancar. Surat Yasin deh ya, surat Al-Fatihah Yasin deh. Ya di antara gitu ya. Aku Fatihah tok ya bisa lagi ya deh. Fatihah tok tapi terasa sangat nikmat ibadah itu, sangat nikmat. Itu tandanya bahwa ibadahmu itu besok diterima. Nah, setiap pada umumnya ibadah aja tak nikmat sekali. Ya. Sengkek injek-injek kan begitu kan pada umumnya. Orang ibadah itu pada umumnya sengkek injek aja deh. Itu dalilun ala wujudil qabul apa enggak? Ya dia saya kocak wallahu a'lam bishawab dia. Diterima apa enggak amal kita itu? Tanda-tanda amal itu diterima kalau kita itu di saat beramal itu terasa sangat nikmat. Ibadah ini kalau ingin terasa nikmat itu jangan mengharap apa-apa. Kita ibadah itu ya karena Allah, ya karena kewajiban seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Itu akan terasa nikmat ibadah. Ibadah kita itu begini, karena tak bisa nikmat ibadah aja apa? Karena ibadah hanya untuk melepas suatu kewajiban. Harap sedemi apa aja, ya mana itu 5 hari kan dah ya kan. Ya boleh dia takut neraka. Ya.
Ya mun tak bojang kita takut masuk neraka kan dia kan. Ya wis lah anggap secara zahir kenapa kamu ibadah ya untuk sekedar melepas kewajiban. Lah ibadah itu jangan begitu, ya. Ibadah itu adalah justru ibadah itu kenapa kamu beribadah? Ini mencari kenikmatan, ya. Ibadah itu untuk mencari kenikmatan. Kenapa maksudnya mencari kenikmatan? Cari kenikmatan itu maksudnya begini. Kita ini kan sibuk dengan dunia kan. Pusing, sibuk, mikir dia, aja. Pusing. Maka kamu itu akan tenang di saat kamu itu beribadah kepada Allah. Jadi ibadahmu ini adalah sebagai pelepas dari segala macam kesibukan. Karena sekarang saya sedang akan duduk-duduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sesuatu yang selalu dinanti-nanti oleh saya. Engkau lah kelak sibuknya di PC dia orang yang luar kan. Waktu kan kita ada sibuknya di PC. Sibuknya di PC. Sibuk urusan rumah tangga, sibuk urusan masyarakat. Kesibukan ini akan bikin kamu lelah. Maka kelelahan ini akan hilang di saat kita beribadah kepada Allah. Rasa ibadah Allah Ta'ala aja hilang, kesibukan itu tidak ada. Kenapa? Ternyata lebih nikmat sedang bersama Allah. Daripada bareng bini, daripada bareng kancah, daripada bareng kan ya kan. Ternyata semua ini bikin kita itu pusing. Nah, maka kembalilah kita bersama dengan Allah. Tapi ditunggu-tunggu, makan Kanjeng Nabi ada ju'ilat apa juga tuh ju'ilat qurratu aini fi shalat. Ada pun Kanjeng Nabi, saya ini tenang kalau saya ini sholat. Sholat itu adalah merupakan qurratu ain bagi saya, suatu kenikmatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Engkau aja paling seneng menapa aja. Jadi bahkan Kanjeng Nabi itu selalu berkata begini, mun Bilal je telat seadana. Kanjeng Nabi jadi seharian. Mun masuk bekton salat Kanjeng Nabi je bingung. Mun tak tik amo lain. Kanjeng Nabi ada budak Bilal, arihni ya Bilal. Engkau dia terus istirahat Bilal. Engkau dia terus istirahat. Saya maksud benebas engkau tu lihat aja pah tedu bukan. Arihni ya Bilal, ini saya sholat ini adalah istirahat saya. Engkau aja mau benih tepang bajang, lo bisa istirahat engkau. Jangan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena saya di luar sholat itu sibuk. Sibuk mikir umat, kan ya kan? Sibuk mikir dia. Bingung Kanjeng Nabi itu. Maka sampai Kanjeng Nabi itu, sampai kata, ada baki, dari marwah. La'allaka bahi'un nafsaka. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari mikir umat tetok. Kanjeng Nabi ini ya tedu terkerjut bener tedu. Kanjeng Nabi asalin sekejap je merebu tangi boleh keluar Kanjeng Nabi. Jadi masuk boleh Kanjeng Nabi je terwasarena tak bisa tedu jaga boleh. Tanya aki bi Siti Aisyah, apa sampean nek kami posang ya Rasulullah. Engkau mikirin umat iya Kanjeng Nabi. Mikirin umat setak gelem iman. Romo orang yang masuk neraka kemudian ada romo. Lo jadi saya pikir Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu sibuk terus di luar sholat. Ya tapi sibuk Kanjeng Nabi ya jia. Mun sibuk kadi kita ni kemudian sang letuam sibuk mikir otang dia. Mikir besar tu. Aduh ada kengan tak baju dia sibuk kita. Kanjeng Nabi sibuk mikir umat. Maka Kanjeng Nabi berkata, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Maka ketenangan itu berada pada diriku di saat aku ini sholat. Lah besok kalian itu kalau sholatnya begitu deh. Apa aja cek kebaik niat. Dagangan malah lancar deh. Apa aja gelu lagi mau tak apa aja tak paju lah. Je lain dia. Pas sedang mari apa aja bakun tak paju kan apa aja saya salah lagi. Maka apa aja bakun tak paju pada iya kan. Itu akhirnya sholat jadi dijadikan kambing hitam di budin.
Tetapi kalau sholat ini dijadikan qurratu ain, dijadikan oleh kita suatu ketenangan karena saya saat ini sedang bersama Allah Ta'ala, maka tidak ada ketenangan yang lain kecuali di saat sholat. Karena akrabul abdi ilallah itu indah sholat. Paling dekatnya hamba dengan Allah itu sholat. Bahkan ada hadis lain itu akrabu ma yakunul abdu ilallah itu indah sujud. Paling dekatnya lagi di saat kita sujud kepada Allah. Maka sujudnya nyaman sekali karena kita bersujud kepada Allah. Lah tadi kau toba, jangan apa jang ni sendiri kau toba. Coba je mau apa jang je kau boy, wah sudah marah deh. Jadi beban. Tapi jadikan sholat itu sebagai kenyamanan kita, sesuatu yang kita itu nikmat. Namun bajang pun nyaman ungku karena bareng Gusti Allah Ta'ala. Cobalah pikir tanya. Ana jalisuman zakaroni. Jawabun Allah Ta'ala. Ana jalisuman zakaroni. Saya ini jawabun Allah aja. Jalisuman duduk-duduk bersama orang. Zakaroni yang zikir kepadaku. Betapa bangganya orang yang sedang berzikir kepada Allah. Betapa bangganya orang yang sedang sholat kepada Allah. Kenapa? Karena jali suman katanya Allah. Dan engkau je tahu jua apa orang yang sekali. Misalnya kita sibuk ya. Contoh kita sibuk ada gengan. Sebuah tegangan pas saya panggil presiden. Ya karena engkau terus minta apa ingin. Nah kita itu akan meninggalkan kesibukan kita hanya karena biar bisa duduk bareng dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi bangga, syuting kaduk kan dia ya kan. Kok saya topang oleh bang dengan Dewi Jokowi kan dia ya kan. Nah, kenapa kamu bangga di saat duduk dengan presiden? Ternyata kamu tidak bangga di saat kamu duduk dengan Allah. Anda iya kan? Cara berpikir. Tapi apa aja ini lo gerak sih oleh, tapi benar gerak mari ya. Tapi menikmati, menikmati. Biar terasa nikmatnya. Mendidik aja. Kan terasa nikmat sekejap dikit korang. Makanya kau caki apa al-mu'min itu bainal hasanatain. Bahwa orang mukmin ini berada di antara dua kebaikan. Hasanatun qad apa? Hasanatun qad fa'alaha dia. Kebaikan yang sudah dia kerjakan, wa hasanatun yantaziru biha, dan kebaikan yang sedang ditunggu. Kita sholat, itu kan satu kebaikan. Mari apa jeng? Kari ada ente apa jeng asal? Ente asal, bunga. Mari bojong asal, dontek bojong maghrib. Mari bojong maghrib, dontek bojong isya. Loh di sini kehebatannya orang mukmin itu, maka orang mukmin itu masuk surga karena dia sedang menunggu kewajiban dari Allah. Seru buat dia orang letak jeng bojeng sekali ada te apa ya deh. Ada te apa pah mati. Berarti dia mati dalam keadaan tidak menunggu satu kewajiban. Mana orang si ahli bojeng lah kalau tak teman ambu le mabak tos bojeng. Maka kematian dia itu sudah pasti kematian yang baik. Karena setelah sholat zuhur, dia itu sudah menunggu kewajiban setelahnya. Jadi kalau sanu asar, ya, kan dia ya kan. Mengko asar telat. Yang pakune ingat siapa jeng asar lagi. Malah bojeng asar ya pakune ingat siapa jeng maghrib. Dia saya kocak apa namanya?
bainal hasanatain, bahwa orang muslim itu berada di antara dua kebaikan. Nah, kalau kita ibadah ini seperti itu, maka itu menunjukkan kita itu pangkatnya besok di akhirat wis tinggi. Tapi terasa nikmat di saat beribadah. Pada siapa juga? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini sholatnya sampai apojeng malamnya biasa 1000 rakaat. Apojeng 1000 rakaat juga tuh, ya. Dia itu apa niat mau sholat 1000 rakaat? Enggak, tak mana niat. Saya nanti sholatnya 1000 rakaat, enggak. Berhubung nikmat saja dia. Mara apojeng 2 rakaat tuh nikmat mangkat boleh. Mara salam mangkat boleh. Mara salam mangkat. Sampai dapat 1000 rakaat. Karena terasa nikmat. Begitu juga nikmat-nikmatnya sahirul layali. Bagi mereka penikmat ya. Penikmat ibadah ini. Penikmat ibadah. Jadi orang yang bangun malam itu terasa sangat nikmat sekali. Bagi mereka aja. Bagi mereka. Para penikmat-penikmat ibadah. Sampai mengatakan, ya Allah, kalau di surga tidak ada nikmat, seperti nikmatku sholat kepadamu, seperti nikmatku berzikir, atau seperti nikmatku saat aku sahirul layali. Kalau di surga tidak ada nikmat seperti nikmat ini, sudah saya masukkan neraka saja ya Allah. Tidak perlu saya ke surga. Karena tidak ada nikmat bagiku kecuali nikmat di saat aku berzikir kepadamu. Jadi kalau seorang ngeliatnya ya kelesaan. Namun kita kan terus bolong bibit dari soal kerja. Wah ngakan apa bodoh, terus dia bodoh, nyaman. Itu nikmat-nikmat semu. Bagi mereka kenikmatan yang abadi adalah zikir kepada Allah. Nah, termasuk sholat. Sholat aja nikmat tongku. Makanya ya, masuk bodoh. Sayyidina Umar sholat dia kening panah. Itu bu tak bisa. Yang Sayyidina Umar, dia kira kok tebu tepang apa je. Maka panah dicabut tepat sholat. Tak terasa. Sampai seperti itu nikmatnya. Nikmat aja sampai kadiji. Mohon kita nikmat yang bayangaki. Ya. Mohon along-polong dengan orang yang kita cintai misalnya. Wah, tepat apanya mana? Tepat dilanda rasa cinta yang mendalam. Rasa bareng orang yang dicintai. Nang pikir pecaren kerobong renge kan dia. Oh, tak ikhlas sekali semalam kerobong renge tak ikhlas. Kenapa ya? Karena kita itu nikmat sedang bersama orang yang dicintai. Bagaimana nikmatnya di saat orang itu sedang sedang bersama Allah. Jadi Nabi Musa Nabi Musa itu di saat wa kallamallahu Musa taklima. Di saat Nabi Musa ini mendengar kalamnya Allah. Begitu mendengar kalamnya Allah, Nabi Musa langsung adabu, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan engkau padaku ya Allah. Anzur ilaik sehingga aku dapat melihat engkau dengan jelas. Dan Nabi Musa itu kenapa? Karena nikmatnya mendengar kalamnya Allah. Ada kayaknya ding kalam nikmatnya singgah dia dah. Bagaimana nikmatnya melihat kepada Allah? Tapi Allah Ta'ala qala lan taroni walakin inzur ilal jabal. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Nabi Musa itu setelah mendengar kalamnya Allah. Nabi Musa dia tak bisa ngedingaki ocak ngoreng. Mari keluar dari gunung Tursina, Nabi Musa berdereng nyapa. Dari kemah Nabi Musa langsung ngota Nabi Musa, langsung ngota dia. Kenapa? Karena sangat jeleknya suara manusia. Kalau manusia aja dirasa sangat menjijikkan setelah mendengar kalam yang mulia. Kalam yang maha agung. Itu nikmatnya. Nikmatnya
Ya kita ya tak bisa asak rasa akidah ya mon tak biasa aki. Tak biasa aki di saat kita beribadah itu khusyuk. Tak sasu khusyuk ongku dah. Yang hanya merasa bahwa saya sekarang sedang bersama Allah, boleh cukup dia. Apalagi ya khusyuk ongku. Artinya khusyuk ini jangan terlalu dipaksakan. Derma ya khusyuk ini adalah usaha sangat sederhana sekali. Bahwa di saat kita ini beribadah kepada Allah, ya merasalah kita ini sedang bersama dengan Allah. Lah itu nanti sudah pasti munlah ada nikmat saja ikrasa, apa aja nikmat aku. Maka itu menunjukkan bahwa kamu di akhirat besok akan mendapatkan tempatnya. Qala Abu Turab dawu sapa Abu Turab. Idza sadaqal abdu. Tatkala ni temen al abdu sapa kawula fil amal, ing dalam amal. Wajada maka nemu sapa abad halawatahu ing manisi amal. Qabla ya'mala ing dalam sadurunge yen to nglakoni sapa wong ing amal. Orang itu kalau sidik, ya sidik. Abu Bakar eko caki Abu Bakar as-Siddiq. Jadi dia itu betul-betul hamba yang benar. Hamba ini kalau benar di dalam amalnya, maka sebelum beramal sudah terasa nikmat. Para adun jelas senang dia je. Para adun kadu senang wongku dia je. Benar dolah dia. Benar dah iya dia. Abang kan ngedingatan bah. Doh lah kerja. Kal berapa mela dohor. Laki ngedingaki ada. Doh lah salah. Lah kalau sedekah itu enggak dia. Kan para dohor lah bunga. Karena adun teongku. Dia sudah merasa sangat nikmat sekali sebelum mengerjakan. Qabla ya'mala. Wa idza akhlasa nalikane ngikhlasaken murniaken sapa abad fi indal amal wajada maka nemu sapa abad halawatahu ing manisi amal waqta mubasyaratil amal ing dalem waktu nandangi amal. Waqta mubasyaratil amal ing dalem waktu nandangi amal. Nah, kalau orang itu ibadahnya ikhlas, itu terasa nikmat di saat mengerjakan. Berarti kipakun, tekan sidik saya, tekan sidik. Makanya orang yang tua juga kan, maas sidikin kan dia tidak ada. Maas, semoga aku ini bersama orang as-sidikin. Siapa sidikin? Ya sidikin dia kan dikipur ya. Kilo ibadah aja lah nikmat. Para duhur, aduh, tulira duhur, jangan dah ya. Mara pojang duhur, tulian apa asar je dah ya. Karena leh kerasa nikmat. Ada birang wal jual kerus juga kan dah ya tak ya le, anu, le tak ya le. Oh beri awal jual kerus. Dak koji kilo mangkat lo bunga dah ya, karena yang bayang aki kerus. Kilo acuan lah ke, lah bunga. Pada bijua. Berhubung kita itu bunga aja karena dunia. Bunga kita kan karena dunia. Ya. Di saat ada dunia, ya bunga kita. Ya dunia, ya lupa apa. Kita itu karena kewajiban. Dah iya lah caran kadu. Mon oleh PC banyak. Itu, iya bunga. Tapi jok bunga kepesen Allah dia. Bunga dia ada. Bunga karena Allah Ta'ala beri nikmat dia. Karena Allah Ta'ala beri nikmat. Jadi bunga dia ingat ke Allah dia. Allah alhamdulillah ya Allah tegengane pelancar sareng panjenengan nikmat nika nikmat ajunan pese banyak nika ya dah. Ya. Mikir dah iya. Karena kalau orang Islam je sandi. Orang Islam je sandi kata. Ya. Lahum fid dunya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat. Qul hiya
lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Kapan itu? Fid dunya, di dunia. Jadi songkun sandi nikmati orang iman, orang Islam, bener orang kafir. Terus nikmat orang kafir, orang Islam kan nanti sokian sekafir, kocang Quran nanti orang Islam, sekafir segi soki. Hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya itu. Miliknya orang yang beriman fil hayatid dunya. Orang kafir aja mesoki, iya juga ngampung. Nih, ngampung miliknya kita. Jadi kita aja syarat melarat yang nyampung orang kafir sejak banyak cuma bagian semelarat. Cek banyak gelu pengiran orang kafir sing ngampung di gula tidak iya. Gula tikal apa banyak gelu dah ya lah. Mana tu ada Allah Taala. Khalisatan yaumal qiyamah. Kemudian neng hari kiamat kenikmatan ini hanya murni miliknya orang Islam. Selain tak boleh ngampung. Mohon benar orang Islam tak boleh ngampung. Mohon ngitunya anding orang Islam geng orang lain oleh ngampung. Nah, iya, ya. Orang lain oleh ngampung. Kayaknya aja, ya. Kayaknya. Tadi abad siddiq itu lebih tinggi pangkatnya daripada muhlis. Muhlisin, ya. Siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Siddiqin ini nomor situ. Siapa siddiqin itu? Ya orang yang memang dia itu menyatakan diri sebagai hamba yang sehamba-hambanya kepada Allah. Jadi di saat ada panggilan Allah, sebelum dipanggil oleh Allah sudah, nanti waktunya saya dipanggil oleh Allah jam sekian, dan kan dek. Pada bisa dipanggil bupati, panggil presiden, deki kol sanga ke rumah ya. Wah, kol belu kan lebunga kan. Para kol sanga ni. Wal a'malul mausufa bi hadhihi sifat. Utai pira-pira amal kang den sifati kelawan ikilah pira-pira sifat. Amal yang bersifat seperti di atas tadi itu makbulatun bi fadlillah. Iku den terima kelawan anugerah Allah. Wa qabulullah ta'ala li amalil abad utawi nerimone Allah maring amalik hamba. Wa ridahu lan ridhone Allah bi kelawan amalil abad huwa thawabuhul muajjal. Huwa iku thawabuhu, iku ganjarani amal al muajjali kang den agi-agiaken. Kang den gigi, kang den gancangaken. Itu adalah pahala yang dipercepat. Pahala yang dipercepat. Wadzalika utawi sawabuhul muajjal iku alamatun iku tetenger ala wujudil jaza ing atase anani walesan ala ing atase amal fit daril akhirah ing dalem desa akhirat kama keterangan saya di kang bakal teko apa itu tanda ya. Tanda. Jadi tandanya amal itu halawah ya, halawah. Bener tandanya apa? Bener tandanya soki. Engkau keun macari ya pas soki dia. Bener jua nih, bener jua. Keun macari kok pas soki. Berarti mati malam-malam dia. Bukan itu tapi halawah. Halawah. Rasa itu adalah halawah. Wa idza wajada nalikan nemu sapa abad. Nalikane nemu sapa abad tilkal halawah ing mengkono-mengkono manis. Manis ing dalam beramal itu lah yang bagi. Maka rasa yukjo ayakifayanto kandek sapa abad. La yang bagi rasa yukjo ayakifayanto kandek sapa abad maha sertane halawah. Maha sertane halawah. Wala yafrahulan ojo bunga. Wala yafrahulan ojo bunga sapa abad biha kelawan halawah. Tapi kalau kamu menemukan ini janganlah kamu berhenti hanya di sini. Jangan berhenti hanya di halawah. Wala yaskunulan ojo anteng sapa abad ilaiha maring halawah. Dalam ia teruskan amal itu. Itu tanda-tandanya diterima. Kalau kamu berhenti di situ, maka kamu
itu tertipu namanya. Wakadalan kau mengkene lah yang bagi orang sayukjo ayak sida yang tau nejo sapa wong bi amali kelawan amali wong. Ayak sida yang tau nejo sapa wong bi amali kelawan amali wong. Nejo husulaha ing hasile halawa. Husulaha ing hasil halawa lima krono barang fiha ing dalam halawa. Lima krono barang fiha ing dalam halawa minal ladzati wal hadz. Minal ladzati saking enak wal hadzilan bagiani nafsu. Wal hadzilan bagiani nafsu. Ya kocak bagiani nafsu karena nyaman. Ada apa kayak me apa jeng nyaman kok men apa jeng ya. Nah, itu nafsu sudah. Sudah nafsu namanya. Karena berarti salatnya hanya untuk mencari nafsu. Salatnya mencari bagiani nafsu. Fa inna dzalika maka satune mengkono-mengkono iku mimma saking barang ayak sida. Fa inna dzalika maka satune mengkono-mengkono ayak sida iku mimma saking barang yakdahu kang nyacat apa ma fi ikhlasi ibadati ing dalam ikhlasi ibadai abad. Karena nanti kamu kalau ibadah hanya untuk mencari ketenangan nafsu, bukan mencari ketenangan nafsu mutmainnah, bukan kenyamanan bersama dengan Allah, tetapi biar nafsumu enak saja. Ibadah itu nyaman bersama Allah, bukan nyaman bersama nafsu. Kalau nyaman bersama nafsu itu tandanya apa? Manittakhadha ilahahu hawa, ya. Hawa nafsunya yang dijadikan Tuhan itu. Arya samar kado muntah ikir-pikir itu samar. Tadi kita ada guru kan tante. Ada pakai ada guru. Ya malah hormat di tangret more. Nah, itu kan berarti kamu nafsu namanya. Dayalah. Otaban di more tak gelem ngormat, more cek langkan ada. Itu nafsu, daya. Itu nafsu. Kenapa kamu itu apa namanya? Molang. Ya paling injek nawaitu ma salafus saleh. Aku niat seperti ulama-ulama yang dulu. Ya tak boleh tak niat injek bang kok yang lang macet aja le. Macet. Membaca ilmu yang memang harus dibacakan. Belihu anni walau ayat. Jangan sampai ada bagian nafsu saya berupa ingin dihormati, ingin dipuja, ingin disanjung. Aja saya tahu le. Wasid ke iradati lan benderi iradai abad. Wasid ke iradati lan benderi iradai abad wal yakun lan bece ono. Waliyakun la baca'ana i'tina'uhu apa nemen-nemene abad i'tina'uhu apa nemen-nemene abad biha kelawan ibadah litakuna terapun apa biha kelawan halawa ya litakuna terapun ana apa halawa iku mizanan iku dadi timbangan li a'malihi maring amali abad wa tashihan lan benderaken li ahwalihi maring tingkai abad fakot maka bloko. Kamu mencari ketenangan itu hanya sebagai ukuran saja. Dalam matang bajang kok micik males kan dia kan. Berarti kalau males ini tanda-tandanya aku ibadah ini tidak benar, aku ibadah ini tidak ikhlas. Wa tasihan li ahwalihi, jadi mencari nikmat tadi, mencari kenyamanan tadi dalam ibadah itu hanya untuk membenarkan tashihan li ahwali. Untuk membenarkan ahwalnya. Kalau kamu itu malas ibadah, apa yang kok malas tang ibadah minta rasa nikmat. Ya itu nanti dibenarkan. Oh kurang riana. Nah, setelah kamu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, maka kamu jangan hanya berhenti di nikmat itu. Tetapi perjalanan kamu itu masih jauh, yaitu bersama dengan Allah yang sesungguhnya. Teroda pada pangkat siddiqi. Ya paling enjak jadi muhibbinnya mereka. Artinya kita mencintai orang-orang yang soleh dan solehin, para ulama dan para wallahu a'lam.